Gambaran COVID-19 kembali mengkhawatirkan. Setelah sempat melandai, tren penambahan kasus harian melonjak lagi. Karena itu, jangan kasih longgar kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia hari ini, Senin 10 Mei 2021, dengan judul Tutup Saja Tempat Wisata bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Ramawanto. Mas Eko, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Masih menerapkan protokol kesehatan? Masih. Karena kita masih bicara soal COVID dan ini kelihatannya makin spesifik ya, Mas Eko ya? Betul. Tutup saja tempat wisata, ini pasti banyak yang menentang ini, Mas Eko, karena sebagian besar dari masyarakat setelah sholat Idul Fitri, setelah silaturahim, biasanya akan jalan-jalan. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Eko, kita akan lihat dulu, pemirsa, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini masih terkait dengan menjelang Lebaran ini, Mas Eko. Betul. Kerumunan tidak terkendali, rawan lonjakan kasus. Saya kemarin dikirimi teman ada kerumunan pada saat selesai taraweh. Betul. Daerahnya sekitar Jawa Timur. Ya. Dan itu luar biasa banyak. Banyak yang pakai masker, tapi tidak sedikit juga yang tidak pakai masker. Ini bagaimana, Mas? Ya, kalau kita lihat laporan, memang ada beberapa klaster ya. Klaster taraweh, klaster pengajian, klaster arisan, dan lain-lain. Itu kan mengumpulkan dalam jumlah banyak yang buka bersama juga ya? Buka bersama. Nah, itu kan salah satu yang sebetulnya tidak perlu terjadi kalau kita menjalankan protokol kesehatan. Yeah. Tapi kalau kita melihat memang sekarang banyak yang abai. Nah, terutama ketika kita melihat di pusat-pusat perbelanjaan. Sebelum pagi ini saya semalam mencoba keliling, Leo, di beberapa daerah di tempat di Jakarta ya. Yeah. Di tempat mall, di pasar itu banyak benar, ramai orang mau beli. Ramai sekali? Iya, banyak mau beli baju dan lain-lain. Terus pasar itu juga banyak yang nggak memakai masker. Nah, ini salah satu indikasi bahwa protokol kesehatan sekarang kita mulai abai. Yeah. Kemudian kerumunan itu juga pasti akan menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, jadi, seperti gambar yang kita lihat ini, Mas Eko, bagaimana betul. Itu tidak ada 1 meter, itu nempel-nempel mereka ya? Iya, kalau sudah begini ini kita harap-harap cemas ini. Jangan-jangan nanti Juni, Juli akan ada lonjakan yang tidak kita inginkan. Ya, ini membuat orang lagi pusing lagi, pemerintah pusing lagi, pemerintah daerah juga akan kerepotan. Tenaga kesehatan juga akan berjibaku untuk menyelamatkan pasiennya. Nah, tentu ini akan menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama sebetulnya. Baik, nanti kita akan bicara itu juga terkait itu lebih jauh di editorial ya, Mas Eko ya. Kita beralih dulu, pemirsa, kali ini ke masih di halaman 1. Ini terkait dengan pengawasan pangan, masih terkait dengan Ramadan dan Lebaran. Badan Pengawasan Obat dan Makanan menemukan 40,28% produk yang melanggar ketentuan. Dan kalau saya baca di beritanya, Mas Eko, kebanyakan adalah ditemukan produk kadaluarsa. Bagaimana nih, Mas Eko? Ini setiap tahun sebetulnya sudah terjadi nih, bagaimana nih? Ya, seharusnya bukan hanya ketika menjelang Lebaran ya. Sebulan sekali atau minimal sebulan 2 kali lah dicek itu barang-barang yang ada di tokonya masing-masing, yang ada di tempat penjualan, manajernya lah mungkin ya, itu dilihat stoknya, kemudian kadaluarsa tidak. Kalau terjadi yang kadaluarsa, kemudian keracunan dan lain-lain kan merugikan masyarakat juga, kemudian tokonya juga pasti akan bisa dikena sanksi, ditutup dan lain-lain. Betul. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian semua pihak. BP POM ini sudah menemukan 40%, jadi ini sebetulnya menjadi alarm bagi siapapun. Untuk tidak melanggar ketentuan. Jadi mudah-mudahan ini yang terakhir lah untuk kali ini. Atau kalau misalnya memang ditemukan pelanggaran yang nyata-nyata, ya jangan segan juga untuk memberlakukan hukuman yang keras begitu. Harus kan, begitu. Supaya kemudian ada efek jerah. Kita tinggal berita itu, dan dengan pesan tentunya bagi Anda pemirsa, hati-hati, periksa betul makanan dan minuman yang Anda beli. Kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ini masih terkait dengan Ramadan dan Lebaran. Stok aman, harga stabil. Ini terkait dengan mungkin kebutuhan pokok ya, Mas Eko ya? Betul, iya. Jadi mungkin karena
tidak terjadi lonjakan ya, pembeli dan stok barang mencukupi kebutuhan. Ini kan sekarang karena penyekatan ini, jadi mereka lebih banyak tinggal di daerah tempat mereka bekerja. Memang ada beberapa orang yang kemudian nekat untuk mudik, terutama yang memakai kendaraan bermotor. Kalau mobil, kereta, pesawat terbang, saya kira sudah bisa diantisipasi ya. Tapi kalau motor ini yang perlu kita antisipasi karena mereka nekat-nekat nih pulang mudik ke daerahnya masing-masing. Jadi sepertinya sebelum ini terjadi kenaikan harga karena orang mudik. Betul. Dan kemudian belanja di kampungnya begitu? Kira-kira begitu. Nah, sekarang kayaknya sudah mulai diantisipasi. Oke. Ya. Ini membukakan mata saya juga bahwa selama ini rupanya ada masalah soal distribusi begitu ya? Kira-kira begitu. Baik distribusi barang maupun juga distribusi orang yang menjadi konsumennya. Betul ya. Ya, harusnya kita banyak belajar dari sini. Baik, kita harapkan itu terus terjadi. Jangan hanya di saat pandemi saja, kita belanja secukupnya. Kita ke editorial, tutup saja tempat wisata. Ini sesuatu yang sebetulnya baik tujuannya, tapi dalam prosesnya kan susah Mas Eko, karena ketika hari pertama Lebaran biasanya sholat Id, berkumpul bersama keluarga, keliling keluarga. Hari kedua biasanya tradisi sebelum pandemi itu pasti ke tempat wisata, itu pasti berrekreasi. Ini disuruh tutup. Kenapa ini Mas? Susah-susah gampang memang ya kalau soal wisata. Karena ini memang urat nadinya ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah pariwisata. Kalau kemarin kita melihat Kapolri sudah meminta kepada Kapolda di seluruh Indonesia, meminta kepada kepala daerah yang zonanya merah atau orange untuk tidak membuka pariwisatanya. Nah ini harusnya ditanggapi, direspon positif oleh kepala daerah. Ini kan tujuannya untuk tidak ada klaster-klaster baru ketika di bulan Ramadan maupun Idul Fitri. Jadi harus segera dilakukan. Kalau memang merah, orange ya jangan sampai itu menjadi larangan, dilarang lah. Kalau memang ada bukan merah atau orange ya tentu harus dipertimbangkan. Tapi itu pun kita gambling juga, Leo. Jangan sampai kemudian dibuka, tidak mematuhi protokol kesehatan, banyak orang yang hadir, tidak diantisipasi, kemudian terjadi lonjakan. Tentu ini akan merepotkan banyak pihak. Jadi saya kira memang apa yang ditulis, yang kita sampaikan di editorial hari ini, untuk menutup tempat wisata itu saya kira langkah yang bijak lah untuk harus diikuti oleh kepala daerah dimanapun di Indonesia. Pertanyaannya Mas Eko, apa iya kepala daerah walaupun dia mungkin tahu juga zona daerahnya zona merah mau menutup, apalagi mungkin untuk kepala daerah yang masih ingin maju lagi, karena ini kan keputusan yang tidak populer, mungkin akan membuat masyarakatnya marah, lalu ekonomi yang mungkin bisa terbantu dengan pembukaan tempat wisata malah tidak jadi. Itu akan kita bahas Mas Eko. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 10 Mei 2021, tutup saja tempat wisata. Tutup saja tempat wisata. Penyebaran COVID-19 kembali mengkhawatirkan. Setelah sempat melandai, tren penambahan kasus harian melonjak lagi. Karena itu, jangan kasih kendor kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Lonjakan tertinggi dalam sebulan terakhir terjadi pada Jumat 7 Mei lalu, mencapai 6.327 kasus positif. Angka itu merupakan tertinggi sejak 4 April. Ada 6.731 kasus baru COVID-19 pada 4 April. Setelah itu, kasus COVID-19 tergolong landai dengan tambahan tidak melebihi 6.000 kasus. Sepanjang sepekan pertama Mei, tambahan kasus baru COVID-19 berada di kisaran di bawah 5.000 kasus. Pada Sabtu 8 Mei lalu, terdapat penambahan sebanyak 6.130 kasus. Ujung tombak pengendalian kasus COVID-19 ada di tangan kepala daerah. Karena itu, provinsi dengan penambahan kasus terkonfirmasi positif harian tertinggi harus bekerja lebih keras lagi. Provinsi tersebut ialah Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung. Mematuhi protokol kesehatan menjadi kata kuncinya.
Jangan sekali-kali lengah. Meski program vaksinasi sudah berjalan relatif baik, penerima vaksin melebihi 13 juta orang. Pergerakan naik angka kasus positif itu mengonfirmasi satu hal, bahwa protokol kesehatan tidak lagi dipatuhi. Kenaikan kasus itu berkorelasi dengan fenomena meningkatnya kerumunan massa, ramainya pusat perbelanjaan, dan masih ada yang memaksa mudik. Dampak dari kerumunan atau penurunan kepatuhan protokol kesehatan biasanya baru bisa dilihat setelah 2-3 pekan kemudian. Karena itu, laporan kenaikan kasus saat ini merupakan akibat dari kondisi yang terjadi 2 pekan sebelumnya, terutama terkait curi start mudik. Harus tegas dikatakan bahwa sesal kemudian tidak ada gunanya. Karena itu, pelarangan mudik mulai 6 hingga 17 Mei harus benar-benar dipatuhi, jika tidak menghendaki terjadi ledakan kasus 2-3 pekan ke depan. Patut diapresiasi ketegasan Satgas Penanganan COVID-19 yang melarang mudik lokal kendati sebelumnya dibolehkan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021, ada beberapa kawasan aglomerasi dan perkotaan yang dikecualikan dari larangan berpergian untuk mudik pada periode 6-17 Mei. Pengecualian itulah yang ditafsir sebagai mudik lokal diizinkan. Perbedaan tafsir mudik lokal itu sempat membingungkan pemerintah daerah. Kini tidak ada lagi perbedaan tafsir, sebab pada 7 Mei, Satgas Penanganan COVID-19 memastikan peniadaan mudik dalam satu wilayah aglomerasi. Kebijakan peniadaan mudik bertujuan agar tidak terjadi peningkatan mobilitas masyarakat pemicu kerumunan. Atas dasar itu, semestinya pemerintah juga melarang beroperasi seluruh tempat wisata. Indonesia perlu belajar dari India. Pada Januari dan Februari, kasus aktif COVID-19 di India jauh di bawah Indonesia. Akan tetapi, setelah India melonggarkan kegiatan publik, keagamaan, hiburan, dan wisata, terjadi tsunami COVID-19 dan angka kematian pun tertinggi di dunia hari ini. Sekalipun mudik dilarang, jika tempat-tempat wisata lokal tetap dibuka tanpa mematuhi protokol kesehatan, dikhawatirkan terjadi kerumunan massa yang pada gilirannya terjadi ledakan kasus COVID-19. Sebelum itu terjadi, eloknya tempat wisata ditutup. Sejumlah kepala daerah masih nekat membuka tempat-tempat wisata selama libur Lebaran. Kepada Satgas Penanganan COVID-19, kita berharap untuk menutup seluruh tempat wisata selama masa pelarangan mudik. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut. Selepas jeda pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, kita mau bertanya dulu Mas. Sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dengan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Wiku Adhisa Smito. Prof. Wiku, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Prof. Wiku, tempat wisata ini kita khawatirkan bisa menjadi salah satu tempat penularan baru terkait dengan nanti memasuki Lebaran. Biasanya masyarakat akan bepergian ke tempat wisata, dan di dalam kebijakan untuk membuka atau menutup, yang kami tahu, yang saya tahu Pak, bahwa di zona merah tidak boleh buka, tapi kalau di zona hijau itu boleh dibuka tapi dengan protokol kesehatan. Sebetulnya prinsipnya tetap bisa seperti itu, atau memang sebaiknya seperti mudik yang semuanya dilarang Pak Wiku, karena melihat tren kenaikan kasus. Bagaimana Pak Wiku? Ya, baik. Rapat koordinasi antara Komite KPCPN dengan seluruh pimpinan daerah, para gubernur, yang dilakukan pada hari Sabtu kemarin, yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, sudah diputuskan secara bersama bahwa tempat wisata untuk zona merah dan oranye itu ditutup. Kemudian tempat wisata untuk daerah zona kuning dan hijau boleh dibuka dengan maksimum kapasitasnya 50%. Dan pengaturan untuk zona wisata, untuk wisata tersebut diatur oleh pimpinan daerah masing-masing, karena kewenangannya ada di pimpinan daerah dan sudah diarahkan oleh pemerintah pusat untuk hal tersebut. Demikian kondisinya. Oke, tapi Pak Wiku, kalau melihat arus mudik di beberapa pemberitaan, kita melihat bahwa di beberapa tempat akhirnya petugas kepolisian di lalu lintas itu
terpaksa akhirnya membuka atau membolehkan terutama pengendara motor untuk lanjut karena sudah menimbulkan kemacetan luar biasa. Jadi kelihatannya karena begitu banyaknya akhirnya petugas harus melepaskan. Apa jaminannya ya Pak kalau tempat wisata di zona hijau dan kuning membludak itu benar-benar masih bisa diterapkan maksimal 50% Pak Wiko? Ya, jadi begini, untuk mengendalikan kasus di Indonesia khususnya kaitannya dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, kita harus memastikan bahwa kenapa sih kok diatur seperti ini? Karena kita lihat perkembangan dunia sedang tidak baik. Kondisi di India itu sangat mengkhawatirkan, itu bisa terjadi di Indonesia. Maka dari itu kita sudah antisipatif 1-2 bulan sebelumnya untuk memastikan bahwa semua masyarakat dan aparat semuanya itu dalam satu kesatuan pemahaman bahwa kita harus mengendalikan kondisinya. Ternyata pada saat kenyataannya, ternyata masih saja ada anggota masyarakat yang masih memaksakan diri untuk melakukan mudik. Dan tentunya aparat juga harus berusaha keras untuk menjaga seperti itu. Jadi nggak bisa hanya cuma pekerjaan dari pemerintah, TNI, Polri saja tanpa ada kerjasama dengan masyarakat. Jadi masyarakat juga harus paham. Ini semua dilakukan bukan untuk kepentingannya pemerintah, ini untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi kalau sampai ada yang berusaha memaksakan dan ternyata nanti timbul ke penularan, yang harus menanggung adalah kita semuanya. Fasilitas kesehatan harus menanggung dan masyarakat juga harus menanggung. Jadi mohon untuk bisa mengerti kondisi yang memang tidak sempurna karena kondisi di dunia juga seperti ini. Keadaan di India kan terjadi juga karena ada event budaya yang mereka keagamaan dan budaya yang mereka lakukan. Dan begitu meledaknya sampai tidak terkendali. Kita nggak ingin itu terjadi karena kita sudah pernah pada saat awal pandemi di Indonesia banyak sekali fasilitas yang tidak mampu menanganinya. Jadi mohon masyarakat juga paham karena aparat petugas di lapangan menjalankan tugas dalam rangka menghindari itu. Demikian. Pak Wiku, kalau kembali ke tempat wisata Pak yang ada di zona hijau dan kuning, kalau kemudian kondisinya pengunjung membludak, itu bisa serta-merta ditutup supaya menghindari penyebaran COVID? Atau bagaimana Pak? Ini mekanisme otoritas pemerintah daerah saja? Atau pemerintah lewat Satgas juga betul-betul mengawasinya? Bagaimana Pak Wiko? Baik, jadi harus dipahami Satgas itu bukan hanya Satgas pusat. Jadi Satgas penanganan COVID itu juga ada di daerah bertingkat. Ada di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan, dan terus sampai ke desa kelurahan. Jadi siapakah yang melakukan penegakan hukum itu adalah Satgas. Satgas itu anggotanya bukan hanya cuma pemerintah. Karena juga ada TNI, Polri, ada tokoh masyarakat, tokoh agama jadi satu. Jadi sebenarnya semuanya itu yang akhirnya mengendalikan keadaan. Nggak mungkin pemerintah pusat melakukan ini semua di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dengan Satgas itu, dan itu terkoordinir sampai ke pusat. Jadi kita tahu kondisi secara nasionalnya. Maka kami mohon juga Satgas di daerah juga disiplin mengendalikan keadaan. Jadi kalau sudah padat lebih dari 50%, diperingatkan, di stop. Kalau nggak bisa di stop, ya ditutup oleh mereka, oleh pemerintah daerah. Kalau kemudian pemerintah berkesimpulan untuk mudik tidak boleh mudik sama sekali karena sempat awalnya kan untuk wilayah-wilayah 8 wilayah aglomerasi itu boleh Pak, tapi akhirnya dibatalkan, tidak boleh sama sekali. Kenapa tempat wisata tidak dilakukan hal yang sama Pak? Walaupun mungkin zonanya hijau atau kuning, tapi kan bisa tiba-tiba keadaan memburuk dengan cepat kalau kemudian ditemukan kasus-kasus baru di zona hijau dan kuning ini. Kenapa tidak total saja juga Pak menutup tempat wisata Pak Wiko? Ya, saya mau meluruskan dulu bahwa peniadaan mudik itu dilakukan dimanapun. Tidak ada istilah mudik lokal atau untuk aglomerasi boleh mudik. Itu nggak ada. Permenhub pernah ada itu loh Pak Wiko. Peraturan Menteri Perhubungan pernah mengatur soal 8 wilayah aglomerasi Pak Wiko. Ya, mengatur wilayah aglomerasi dalam rangka transportasinya. Jadi aturan peniadaan mudik adalah surat edaran Satgas nomor 13 tahun 2021. Itu sudah mengatur di seluruh wilayah. Ya, jadi itu satu. Yang kedua, sekarang pertanyaan tentang tempat wisata. Tempat wisata itu kan sebenarnya kalau masyarakat dalam budaya Indonesia mudik, itu kan biasanya atau lebaran biasanya memadati setelah hari kedua kan. Itu bukan hanya tempat wisata, tapi juga tempat perbelanjaan. Jadi aktivitas sosial ekonominya kita batasi. Nah, pembatasan aktivitas sosial ekonominya itu salah satunya adalah jumlah fasilitasnya.
jumlah orang yang berkunjung, termasuk tempat wisata. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu kan harus menjalankan kegiatan sosial ekonominya juga. Jadi seperti biasanya juga. Jadi kita batasi, dikendalikan di situ. Ya. Baik. Demikian. Baik, kita harapkan sama-sama Pak, masyarakat bisa juga berperan karena seperti yang Pak Wiku barusan bilang, ya tidak mungkin pemerintah menjangkau semuanya. Terima kasih Profesor Wiku Adhisa Smito sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Wiku. Nah, pertanyaannya itu Mas Eko, kalau dalam urusan mudik bisa total dilarang, tapi kelihatannya tempat wisata tidak dilakukan hal yang sama karena kalau penjelasan Pak Wiku saya terjemahkan, masyarakat tetap harus sehat juga batinnya. Karena kalau kemudian itu dihambat sama sekali, jangan-jangan badannya sehat, mentalnya tidak sehat. Bagaimana? Iya sih. Memang serba sulit ya, ketika kita ngomongin soal wisata. Memang ketika di hari kedua, hari ketiga itu animo masyarakat untuk melakukan wisata di tempat dia mudik itu sangat luar biasa pasti. Nah, ini tentu harus dibatasi oleh pemerintah daerah maupun mereka yang mengelola wisata-wisata di manapun di Indonesia. Jadi kalau di editorial kita tekankan untuk lebih tepatnya menutup. Nah ini kan bukan untuk kita saja, bukan untuk masyarakat saja di tempat itu, tapi kan buat semuanya, untuk kebaikan semuanya. Jadi kalau misalkan baik-baik saja, ya wisatanya kemudian ditutup, tidak ada klaster baru di situ kan lebih baik daripada kemudian dibuka meskipun ada protokol kesehatan pasti tetap ada kecolongan. Kalau kita melihat mungkin kan bisa jadi masa inkubasi itu kan bisa seminggu, Leo. Ketika tanggal 14, misalkan tanggal 13, 14 wisata dibuka, ketika mereka kembali ke Jakarta, ya kan, kemudian masa inkubasinya sudah mulai ada, sebelum kemudian melonjak gitu di daerah-daerah yang padat penduduk seperti di Jakarta dan lain-lain. Tentu hal ini tidak kita inginkan bersama. Jadi tetap saja bahwa di mimbar ini, di editorial ini kita mengharapkan kepala daerah untuk menutup tempat-tempat wisata agar tidak ada klaster-klaster baru. Pertanyaannya kembali lagi, apakah iya kepala daerah mau tidak populer dengan menutup tempat wisata, Mas? Tapi kita harus jeda dulu, Mas Eko dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya dulu Mas, kepada pemirsa Metro TV, bagaimana tentang tempat wisata ini yang kita katakan tutup saja. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi, Bang Leo. Ya, selamat pagi Pak Sukiwi. Bagaimana Pak, punya niat untuk berwisata nanti di seputaran Lebaran atau bagaimana Pak Sukiwi? Ya, saya pribadi tidak mau berwisata karena lebih baik jaga kesehatan. Karena ini nggak bisa main-main lagi. Kita lihat kondisi bagaimana yang terjadi di luar negeri itu sangat berbahaya. Jadi saya sangat mendukung kalau bisa tempat pariwisata itu ditutup. Karena apa? Kita sudah larang mudik, tapi nanti tempat wisata buka sama aja. Ya kan? Kalau mau kita mandi, ya sekali mandi ya basah gitu. Sekali mandi basah. Jadi memang karakter bangsa kita ini ya bermacam-macam ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Yang kita harapkan bersatulah. Ya, ada kesatuan, ada kekompakan. Karena ini nggak bisa main-main. Kita nggak bisa lawan COVID ini. Ya, kita nggak tahu punya karena tidak kelihatan. Tapi dia bisa sangat membahayakan, bukan membahayakan untuk diri kita, bisa untuk keluarga, bisa untuk orang lain. Jadi jangan main-main. Ini pemerintah sudah punya niat baik untuk melindungi bangsa rakyatnya. Tapi rakyatnya ini ya harus patuhlah. Ya. Pak Sukiwi, pemerintah sudah memutuskan Pak Sukiwi untuk daerah yang termasuk zona hijau dan kuning, tempat wisata boleh dibuka hanya maksimal 50% pengunjung yang harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Pak Sukiwi, menurut Anda bagaimana dengan hal ini? Bisa tidak masyarakat mematuhinya? Kalau pendapat saya ini nggak mungkin. Kita lihat mall aja. Kita lihat sekarang. Kita dilarang aja. Mallnya itu berduyun-duyun orang datang untuk belanja. Ya, apalagi tempat wisata. Ya, lebih baik udah kita stop dulu. Lebih baik sekarang
kita bersusah-susah, tapi nanti kita bersenang-senang. Daripada sekarang bersenang-senang, tetapi nanti di kemudian hari kita bersusah-susah. Ya, pemerintah sudah sangat bagus lah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Bagus di daerah istimewa Yogyakarta, di Jogja. Pak Bagus, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi Indonesia. Pak Bagus. Ya, bagaimana Pak pendapat Anda Pak, tutup saja tempat wisata? Ya, terima kasih. Ini sudah diizinkan bergabung. Jadi COVID ini memang menjadi tantangan pemerintah sebagai regulator. Jadi memang kalau masalah kesehatan kami sepakat 1000%. Bahkan dengan Bapak dari Medan tadi kami sepakat. Tetapi memang tantangannya adalah terkait dengan ekonomi. Jadi kalau saya posisi di Jogja ini, saya bukan pelaku wisata ya, cuman ya sedikit banyak ikut terdampak lah karena aktivitas kami juga terlibat juga di situ. Jadi kalau boleh kami usul, bicara tempat wisata itu bukan titik akhir. Jadi kalau misalnya tempat wisata tutup itu bukan tempat wisatanya yang bermasalah. Jadi multiple efeknya bermasalah. Seperti kami ini homestay, kemudian event organizer, kemudian hal-hal yang lain yang mungkin akan ikut terdampak. Sementara supportingnya adalah dari regulasi sebenarnya kalau dari kami. Itu Pak Leonard. Ya, baik. Terima kasih Pak Bagus sudah menyuarakan juga kepentingan dari para pelaku wisata dari Jogja. Selamat pagi Pak Bagus. Di belakang Pak Bagus ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Eko. Selamat Begini pagi. Bung, Pak Leo, saya jadi bingung sendiri kelihatannya ini dengan aturan pemerintah. Katanya mulai tanggal 6 itu sampai tanggal 16 atau 17 itu 17. lockdown katanya. Antara daerah satu dengan daerah yang lain itu memang dijaga ketat. Contohnya di Sulawesi Utara. Perbatasan antara Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, wah ketatnya. Tapi yang jadi persoalan Bung Leo, itu di dalam daerah sendiri, contohnya Kota Manado ini, waduh yang namanya protokol kesehatan sepertinya sudah tidak diindahkan lagi. Ya, tadi malam saya coba jalan-jalan dengan cucu saya. Saya mendapati ada 2 tempat. Pak Leo bayangkan, tempat itu terlalu kecil kalau menurut saya dengan jumlah pengunjung yang begitu banyak. Memang sudah berhimpit-himpitan. Yang jadi persoalan kok himbauan pemerintah itu bagaimana lockdown karena takut dengan beberapa varian yang ada, tetapi justru di dalam kota sendiri itu tidak dijaga. Ini kan jadi kalau menurut saya tempat wisata pun, jangankan kafe, tempat wisata pun kalau memang kita betul-betul mau kawal jangan sampai terjangkit lagi masyarakat dengan COVID ini, ya harus ditutup lah untuk sementara waktu. Kalaupun dibuka, sekarang pertanyaan siapa yang jaga di sana? Kalau cuma satpam milik kafe itu sendiri, satpam milik tempat wisata itu sendiri, ya mana bisa. Kalau dijaga sama Satgas, itu baru barangkali bisa maksimal. Itu saja barangkali Bung Leo. Terima kasih Metro TV. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Vence ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Eko. Selamat pagi Pak Ramadan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Pendapat saya sebagai orang masyarakat kecil di bawah, harapan yang terbesar itu adalah tempat wisata tutup. Pak Leo bayangkan Pak, masjid saja yang diatur, yang tikarnya dibuka, pengurus masjid saja tidak mau pakai masker Pak, tidak mau jaga jarak. Jadi itu yang nyata saja saya lihat. Apalagi tempat wisata, semua orang ngumpul. Tempat-tempat di pasar dan sebagainya, orang-orang pintar, orang beken, ada ASN dan segala macam, pengurus masjid mengatakan kita patuh pada protokol kesehatan. Tapi tikarnya dibuka, orangnya tidak pakai masker Pak. Gimana? Apalagi tempat wisata yang sebagian kecil diawasi. Mohonlah pemerintah konsisten. Menurut Pak Sukiwi, biar kita sakit-sakit sekarang, besok senang-senang. Terima kasih Pak Leo dan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi. Kalau seandainya masyarakat di Indonesia seperti 4 penelepon ini, mungkin kita sudah aman. Tapi pertanyaannya begini Mas Eko, kembali. Saya lupa di negara mana ada eksperimen untuk pengunjung datang ke konser musik. Dan semuanya pakai masker, semuanya protokol kesehatan ketat.
ada berapa ribu orang begitu, dan semuanya sudah dites, semuanya kalau yang positif tidak boleh masuk. Dan akhirnya bisa berjalan dengan baik, dan ini mungkin salah satu solusi untuk tempat-tempat kesenian melanjutkan hidup setelah pandemi ini. Nah, pertanyaannya itu bisa tidak ya dilakukan di Indonesia, apalagi di daerah-daerah yang mungkin bukan kota-kota besar, yang jumlah petugasnya juga mungkin sangat kurang, kira-kira bisa tidak? Kalau untuk kesenian saya kira bisa ya, Leo. Artinya kalau mereka di gedung tertutup gitu kan, rapid antigen lah minimal. Nah, itu kalau yang negatif boleh masuk, yang kemudian yang positif tentu tidak diperkenankan. Tapi ketika dalam jumlah yang besar, tentu akan kesulitan. Saya ambil contoh misalkan di daerah Borobudur misalkan. Kalau dikasih tempat misalkan 50% saja, itu sudah banyak benar itu. Jadi pasti orang juga akan berkerumun ya untuk antri dan lain-lain. Kemudian untuk mengeluarkan biaya tambahan juga pasti akan berpikir lagi. Jadi jangan melihat angka 50%-nya ya. Karena kayak seperti Borobudur itu kalau dibuka banyak 50% itu. Betul, iya. Jadi saya kira tetap saja lebih baik wisata itu ditutup lah. Kan cuma sebentar aja ini, tanggal untuk sementara sampai tanggal 17 lah. Setelah itu kemudian dibuka lagi, tentu dengan protokol kesehatan dan batas maksimal yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Tapi Pak Bagus tadi mengatakan, Mas Eko, ini dari sisi yang lain. Betul. Dari para pelaku wisata dan ikutan-ikutannya banyak, ada pengrajin juga yang berharap terjual barang jualannya pada saat pengunjung datang. Ini nasibnya bagaimana? Saya kira sudah terdampak dari lama ya, ketika pandemi mulai Januari tahun lalu ya, sampai sekarang itu wisata dan sektor yang lain itu pasti akan terdampak. Nah, tentu kita memang harus punya antisipasi lah ya, bagaimana caranya agar mulai bangkit. Nah, itu tentu harus ada kreativitas lah di beberapa daerah. Nah, saya kira ini tidak apa-apa lah untuk sementara ditutup dulu selama seminggu atau 10 hari ya, kemudian dibuka lagi dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu untuk kebaikan semua orang. Ya. Kembali lagi saya bertanya nanti, mohon dijawab di bagian berikut. Apa iya kepala daerahnya berani menutup tempat wisata? Tapi kita harus jeda dulu, Mas Eko, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Mas Eko, kembali pertanyaan saya, Mas. Dari awal saya bertanya itu, apa iya kepala daerah berani untuk tidak populer dengan menutup tempat wisata di saat Idul Fitri? Ini selalu ditunggu-tunggu semua masyarakat, 1 tahun mungkin usaha berkegiatan hidup itu untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga, dan salah satunya adalah di tempat wisata. Berani tidak menutup? Harusnya berani kepala daerah dimanapun. Kalau dia mau mencari popularitas, mau mencari elektabilitas, itu masih lama, 2024. Jadi mereka yang selesai 2023 kan masih ada jeda sampai setahun 2024. Tapi kalau kepentingan ekonomi bagaimana, Mas Eko? Ini karena sudah begitu tertekan, begitu rupa, ini salah satu waktu, momentum mendapatkan uang banyak untuk para pelaku wisata. Betul, mendapatkan uang banyak, tapi menyengsarakan masyarakat itu nggak benar juga. Nanti kemudian banyak orang yang kena COVID, nah itu akan menyusahkan juga nanti di kepala daerah yang di tempatnya menjadi tujuan wisata. Jadi saya kira kalau sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat, misalkan dari Kapolri untuk meminta untuk yang yang merah maupun orange ditutup, kemudian yang hijau dan yang kuning kemudian harus ada prokes yang kuat. Kalau bisa memang lebih baik diikutkan yang ditutup saja, itu kan lebih baik. Jadi kepala daerah pasti akan lebih tenang lah dalam bekerja ketika daerahnya kemudian tidak naik yang dari kuning atau hijau menjadi orange atau merah. Itu kan pasti akan menjadi pusing lagi itu. Jadi mendingan lebih baik yang kita bicarakan tadi lebih baik ditutup lah, Leo. Itu kan sementara pasti ekonomi juga akan terdampak. Dimanapun yang namanya Lebaran pulang itu pasti ada uang berputar di sana. Iya kan, orang pasti akan membelanjakan sesuatu, pergi ke mall, pergi ke tempat wisata, uang berputar, ekonomi akan bergerak dan lain-lain. Tapi ini kan situasinya sedang tidak normal. Jadi artinya
pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan selesai. Tentu lebih baik kita menjaga diri, kesehatan untuk sementara yang lebih penting menurut saya. Masalahnya Mas Eko tadi kan Pak Wiku di awal sudah mengatakan sudah diputuskan oleh Satgas bersama dengan pemerintah daerah bahwa di zona hijau dan kuning tetap boleh buka dengan protokol kesehatan. Nah, di tempat-tempat seperti itu apa kemudian kepala daerahnya mau menutup demi keselamatan warganya? Karena toh dari arahan dari pusat, dari Satgas kan tetap boleh dibuka walaupun dengan protokol kesehatan. Iya betul. Jadi kalau saya membaca di beberapa mass media online dan lain-lain, ada beberapa kepala daerah yang sudah jauh-jauh hari menutup. Tapi ada juga kepala daerah yang mengizinkan ya daerah-daerahnya wisatanya dibuka untuk umum tentu dengan prokes dan batasan yang sudah ditentukan. Pengurangan kapasitas betul, ya. Jadi memang tergantung kepala daerah masing-masing. Tapi saya kembali ke yang saya bicarakan tadi, bahwa wisata ini akan menjadi salah satu sumber ya, salah satu tempat untuk penularan yang lebih banyak lagi. Karena itu kan pasti akan berkerumun di situ. Prokes, kalau kita bicara prokes lah sudahlah ya, abaikan saja lah. Sekarang ini orang banyak yang melanggar. Kalau kita lihat di mall, di pasar, dimanapun lah orang bergerombol tidak pakai masker. Apalagi di tempat wisata. Itu pasti akan lebih banyak dilepas, ya kan, ngobrol dilepas dan lain-lain. Karena cenderung santai memang di tempat wisata itu ya. Itu kan menjadi masalah nanti jika kemudian meledak seperti di India. Kita kan tentu tidak ingin seperti itu. Kalau prediksi banyak orang ya, kemudian terjadi ledakan, pasti nanti Juni, Juli itu akan meningkat. Nah tentu kalau itu meningkat pasti akan pusing semua. Kembali lagi kita kembali ke titik nol seperti di awal pandemi. Tadi di bagian sebelumnya Pak Vence dari Manado mengatakan mudik dilarang, sudah disekat. Tempat wisata katakanlah nanti ditutup. Tapi yang berkegiatan di daerah-daerah lokal ini di antara tempat tinggal, itu semakin abai dengan protokol kesehatan. Kan jadi ke tempat wisata tidak dibuka, ditutup, masyarakat tidak ke situ, tidak juga pulang ke kampung halaman, berkegiatan di sekitar rumahnya, di sekitar tempat tinggal, tapi dengan tidak pakai masker. Itu kan sama saja bohong. Bagaimana itu, Mas? Iya, itu banyak sekali terjadi. Jadi kita jangan sampai hanya mengandalkan soal vaksin saja. Memang baru 13 juta dan akan terus berlanjut. Ada yang sudah yang pertama, ada yang kedua. Tapi tetap saja yang namanya protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Jangan sampai kemudian kita abai, kemudian meningkat lagi. Kalau kita melihat bukan hanya di Jakarta ya, Leo, tapi beberapa teman yang di daerah yang pernah saya telepon juga, rata-rata begitu. Sudah mulai jenuh mungkin ya. Setahun lebih ya. Setahun lebih dengan memakai masker dan lain-lain, sudah mulai abai. Jadi jangan sampai yang trennya sekarang sudah mulai terkendali, kemudian nanti melonjak lagi di bulan Juni, Juli, pasti akan repot lah di mana-mana. Kalau kemudian di saat akhir ini, pada saat beberapa hari lagi Lebaran, tempat-tempat wisata di daerah zona hijau dan kuning masih tetap buka, apa yang harus dilakukan nih Mas Eko? Karena kan berarti resikonya tetap meningkat. Betul. Jadi ketika Kapolri sudah mengumumkan, Kapoldanya di beberapa daerah juga harus bergerak. Dia harus memetakan mana-mana yang punya potensi untuk terjadi ledakan di sana. Tentu harus berhubungan dengan pemerintah daerah di tempat wisata itu. Kalau memang ada potensi dan kemudian wisatanya itu memang terkenal, pasti ada ledakan di sana. Kalau tidak diantisipasi dari awal. Meskipun daerah itu zonanya hijau maupun kuning. Jadi tentu harus diantisipasi, jangan sampai kemudian dibuka, kemudian timbul klaster baru, ya tentu akan disalahkan ini pemerintah daerah. Karena Mendagri juga sudah meminta kepada pemerintah daerah dimanapun untuk lebih berhati-hati terhadap permasalahan ini. Oke, singkat saja Mas Eko, kalau tidak ke tempat wisata, alternatifnya apa dong untuk warga yang sudah patuh nih tidak mau mudik? Tapi kan Lebaran ini kan dia harus dirayakan juga. Bagaimana Mas Eko? Ya memang namanya Lebaran itu identik dengan merayakan kemenangan lah istilahnya. Ya setelah sholat Idul Fitri bisa kembali bersilaturahmi dengan sanak famili di tempat itu aja. Kemudian kalau memang kangen dengan
keluarga di kampung bisa virtual. Video call ya, Video telepon call, ya. bisa Oke. Zoom kalau misalkan kalau banyak orang. Baik. Ya. Itu kan bisa dilakukan. Teknologi sekarang tidak menghambat orang untuk bersilaturahmi. Oke, semoga kita semua sama-sama sadar bahwa apa yang dilakukan ini sesuatu yang terpaksa Iya. untuk keselamatan kita semua. Ya. Iya, Leo. Mas Eko, terima kasih sudah di tempat ini, Sama-sama. Mas. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, sejumlah kepala daerah masih nekat untuk membuka tempat-tempat wisata selama libur Lebaran. Kepada Satgas Penanganan COVID-19 dan pemerintah daerah, kita berharap untuk menutup seluruh tempat wisata selama masa larangan mudik tahun ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.